Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Abdul Pakal Arif Lukmana. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nika. Perkenalkan, nama saya Aziza Humaira Hartono. Perkenalkan, nama saya Chelsea Putri Syabani. Saya Dharma Maulana. Saya Delvia Gunawarmansyah. Perkenalkan, nama saya Fri Iga Syarif. Perkenalkan, nama saya Hinaya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Kumar Fikran Firdausi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahman. Perkenalkan, nama saya Naila Nuraziza dari kelompok 1 kelas 24. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal eksponen. Soalnya ada sederhanakanlah 3x pangkat 2, y pangkat 7, z pangkat 5, x pangkat 5, y pangkat 4, z pangkat 2. Dipangkatkan kedua, dikali x pangkat 5, y pangkat 5, z pangkat 5, per x pangkat 3, y pangkat 2, z dipangkatkan ketiga. Nah, di sini ada pembagian berpangkat yang variabelnya udah sama. Kalau pembagian berpangkat yang variabelnya sama kan pangkatnya tinggal dikurang. Jadi di sini kita bisa kurangin pangkatnya. Jadi 3/21 x 2 pangkat 2 kurang 5, y pangkat 7 kurang 4, z pangkat 5 kurang 2 dipangkatkan kedua, dikali x pangkat 5 kurang 3, y pangkat 5 kurang 2, z pangkat 5 kurang 1 dipangkatkan ketiga. Nah, di sini kita udah nemuin hasilnya, yaitu y pangkat 3, z pangkat 3 per 7x pangkat 3 dipangkatkan ke kedua. Itu 21 sama 3 dibagi ya, jadi 7. Terus habis itu dikali, ini hasilnya x pangkat 2, y pangkat 3, z pangkat 4 dipangkatkan ke 3. Nah, setelah itu kita kalikan pangkat yang di dalam sama pangkat yang di luar. Jadi, y pangkat 6, z pangkat 6 per 7 pangkat 2, 49. Jadi 49 x pangkat 6 dikali x pangkat 6, y pangkat 9, z pangkat 12. Nah, di sini kan ada perkalian yang variabelnya sama. Jadi kalau misalkan perkalian berpangkat itu pangkatnya ditambah. Di sini kita bisa uraikan. Jadi y pangkat 6 tambah 9, z pangkat 6 tambah 12 per 49. So, hasilnya itu ada y pangkat 15, z pangkat 18 per 49. Di sini saya akan menjelaskan soal logaritma nomor 3. Jadi di sini bunyi soalnya adalah akar 2 log 128 ditambah akar 3 log 243. Pertama-tama kita harus menyederhanakan dulu akar 2 dan 128 serta akar 3 dan 243. Di sini akar 2 kita ubah ke pecahan menjadi 21/2 dan 128 kita sederhanakan dan dapatlah 2 pangkat 7. Jadi 21/2 log 2 pangkat 7 ditambah 3 dari akar kita rubah ke pecahan menjadi 31/2 log 3 akar 5 dari hasil penyederhanaan 243 ini. Lalu setelah itu angka yang di belakang sini kita majukan ke depan. Jadi hasilnya jadi 7/1/2 2 log 2 ditambah 5/1/2 3 log 3. Nah, di sini karena A log A itu sama dengan 1, jadi kita jadi hasilnya adalah 7 dibagi setengah sama dengan 14 dan 5 dibagi setengah sama dengan 10. Dan ini hasil dan di belakang ini adalah 1. Jadi 14 ditambah 10 sama dengan 24. Di sini saya ingin menjelaskan materi matematika tentang barisan aritmatika. Di sini soalnya di antara bilangan 4 dan 116 disisipkan 13 buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika. Tentukan beda dan suku ketujuh barisan tersebut. Diketahui A-nya adalah 4, UN-nya sama dengan 116, K-nya sama dengan 13.
Beda sama dengan UN dikurang A per K ditambah 1. Beda sama dengan 116 dikurang 4 per 13 ditambah 1. Beda sama dengan 112 per 14. Hasil beda adalah 8. U7 sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 dikali B. U7 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 7 kurang 1 dikali 8 sama dengan 4 ditambah 6 dikali 8 sama dengan 4 ditambah 48 hasilnya 52. Jadi bedanya ialah 8 dan suku ke-7 adalah 52. Ini saya akan menjelaskan soal barisan geometri, yaitu soal pertama 6,36 sama dengan 246. Terus suku ke-7-nya barisan tersebut. Nah, di sini kita akan mencari diketahuinya adalah suku awal. Suku awal itu adalah A sama dengan 6, B sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ditanyanya suku ke-7, terus kita pakai cara UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya itu adalah suku ke-7 dan A-nya itu adalah ke-6 dan R itu kan rasio. Berarti hasil dari rasio tadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. N-nya itu 7 dikurang 1. Nah, terus 6 dikali 6 pangkat 6. Kenapa bisa 6 pangkat 6? Karena 7 dikurang 1 6. 6 pangkat 6 sama dengan 46.656 dikali 6 hasilnya 279,936. Jadi suku ke-7 adalah 279.936. Di sini saya akan menyelesaikan dan menjelaskan soal tentang deret aritmatika. Soalnya itu jumlah 13 suku pertama deret aritmatika 50 ditambah 48 ditambah 46 adalah yang pertama diketahui A-nya itu 50, B-nya itu suku kedua dikurangin suku pertama. 48 dikurang 50 sama dengan negatif 2. Yang ditanya itu jumlah 13 suku pertama S13. Nah, penyelesaiannya yaitu rumus SN-nya dulu. Rumus SN itu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. SN-nya itu S13 sama dengan N per 2-nya itu 13 per 2 dalam kurung 2 dikali A-nya itu 50 ditambah N dikurang 1 itu 13 dikurang 1 dikali B-nya itu negatif 2 sama dengan 13 per 2-nya turunin 2 dikali 50 itu 100 ditambah 13 dikurang 1 itu 12 dikali negatif 2 itu negatif 24 sama dengan 13 per 2-nya turunin plus kali min 100 dikurang 24 itu 76. Nah, 13 per 2 dikali 76 dibagi 2 itu 38. Nah, 38 dikali 13 itu 494. Saya ingin menjelaskan tentang deret geometri. Materi pertama yaitu jumlah 10 suku pertama deret geometri 12 tambah 6 tambah 18 tambah titik adalah. Di sini kita harus mencari tahu diketahuinya, yaitu A sama dengan 2, R sama dengan 6 per 2, sama dengan 3. Setelah itu ditanya dari suku ke-10, setelah itu kita taruh rumusnya, yaitu SN A titik R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Setelah itu, kita mencari jawaban dari suku ke-10-nya, yaitu S10 sama dengan 2,3 pangkat 10 kurang 1 per 3 kurang 1. Habis itu, kita hituin lagi yang hasilnya di atasnya, yaitu S10 sama dengan 2. Karena ada 3 pangkat 10. Jadi, kita hitung hasil dari 3 pangkat 10, yaitu 59.000
409. 59.049. Habis itu per 2. Karena 2 itu adalah dari 3 per 1. Jadi kan hasilnya 2. Jadi setelah itu kita hitung kembali 10 S10 sama dengan S10 sama dengan 2 59.048 per 2. Karena biar gampang 2 sama per 2-nya kita coret. Jadi hasilnya itu adalah 59.048. Menjelaskan soal dari trigonometri pada soal berikut ini. Di sini ada soal sudut siku-siku yang dimana kita harus mencari sisi miringnya, dan di sini kita mengetahui tingginya itu adalah 5 dan alasnya itu adalah 3. Berarti kita harus mencari sisi miringnya yang dimana rumus SM adalah akar T kuadrat ditambah A kuadrat. SM sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. SM sama dengan akar 25 ditambah 9, yang dimana hasilnya adalah SM sama dengan akar 34. Sini sin konstan, yang dimana adalah demi sami desa, yang dimana deminya itu adalah 5 per akar 34 sama dengan 5 per akar 34 dikali akar 34 per akar 34 sama dengan 5 per akar 34 akar 34. Kenapa di sini bisa hasilnya begini? Karena ini dikali berarti atas dikali bawah dan bawah dikali bawah. Begitupun yang cos 3 per akar 34 sama dengan 3 per akar 34 dikali akar 34 per akar 34 sama dengan 3 per 34 akar 34. Itu atas dikali yang atas, bawah dikali yang bawah. Jadi 3 per 34 akar 34. Tan C berarti desa depan dan samping berarti 5 per 3. Koseknya itu adalah akar 34 per 5 dan seknya adalah akar 34 per 3. Kotannya adalah 3 per 5. Itu sama dengan kayak sin kostan dibalik saja. Saya akan membawakan contoh soal SPL TV. Di situ contohnya adalah tentukan nilai X, Y, Z. X min 2Y plus 2Y sama dengan 6. 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Saya pertama akan membawakan eliminasi 1 dan 3. X min 2Y plus Z sama dengan 6. 7X min 6Y min Z sama dengan 10. X ditambah 7X sama dengan 8X turun min 2 ditambah 6Y sama dengan 8Y sama dengan 16. Z dicoret, 6 tambah 10 sama dengan 16. Yang kedua, eliminasi 1 dan 2. X min 2Y plus Z sama dengan 6. 3X ditambah Y min 2Z sama dengan 6. Karena tidak ada yang tercoret, saya akan kali min 2, bawahnya kali min 1. Min 2X ditambah 4Y min 2Z sama dengan min 12. 3X min Y min 2Z sama dengan 4. Min 2X dan 3X sama dengan min 5X turun plus 3Y 4 dikurang Y sama dengan 3. Min 2Z dikurang min 2Z dicoret sama dengan min 16. 16 dari min 12 ditambah 4. Yang eliminasi terakhir saya akan pakai eliminasi 4 dan 5. 8X min 8Y sama dengan 16. Min 5X ditambah 3Y sama dengan min 16.
sama pakai cara tadi karena bisa dicoret. X sama dengan min 5 dikali 8. Min 40x ditambah 40y sama dengan min 80. Min 40x ditambah 24y sama dengan min 18. 16y sama dengan 48. Y sama dengan 48 dibagi 16. Y sama dengan 3. Metode terakhir saya akan pakai substitusi first. Substitusi first 4. 8x min 8y sama dengan 16. 8x min 8 kali 3 sama dengan 16. 3 dari y. Y tadi sama dengan 3. 8x min 24 sama dengan 16. 8x 16 ditambah 24. 8x sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 8. X sama dengan 5. Substitusi first. X min 2y ditambah z sama dengan 6. 5 min 2 kali 3 sama dengan z sama dengan 6. 5 min 6 ditambah z sama dengan 6. Min 1 ditambah z sama dengan 6. Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 ditambah 1. Z sama dengan 7. HP nya 537. Saya ingin menjelaskan materi pertidaksamaan linear. Dan soalnya itu tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 4x plus 6y kurang dari sama dengan 12. Penyelesaiannya, pertama kita menggambar garis pembatas. 4x plus 6y sama dengan 12. Selanjutnya menentukan dua titik yang dilalui, yaitu 4x plus 6y sama dengan 12. Kenapa tandanya berubah? Kenapa tanda sama dengan berubah sama yang soal? Kan di soalnya kurang dari sama dengan. Nah, karena kita menentukan titik persamaannya. Selanjutnya kita membuat tabel x dan y. Yang barisan x itu ketika x 0 dan barisan y ketika y-nya 0. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu pertama, untuk mencari di barisan x, kita menutup yang y-nya. Jadi 4 dibagi 12 yang hasilnya 3. Nah, untuk mencari yang di barisan y, kita tutup yang x-nya. Jadi 12 dibagi 6 yang hasilnya 2. Karena kita udah menemukan dua titik persamaannya, selanjutnya kita membuat grafiknya. Ya, kita buat dulu grafiknya sumbu x dan sumbu y-nya. Kita taruh yang 0,2 di sumbu y dan yang 3,0 di sumbu x. Selanjutnya kita bikin garisnya karena kita telah menemukan titiknya. Langkah selanjutnya itu melakukan titik uji untuk menemukan daerah penyelesaian 4x plus 6y sama dengan 12. Yang pertama, pilih titik sembarangnya terlebih dahulu, misalkan 0,0. Selanjutnya kita substitusikan 0,0-nya. Jadi 4x plus 6y kurang dari 12. Kita ubah x dan y-nya menjadi 0. Jadi 2 dalam kurung 0 plus 4 dalam kurung 0 tambah 6 dalam kurung 0 kurang dari 12. Dan hasilnya 2 dikali 0 dan 3 dikali 0 hasilnya 0. Nah, kita turunkan 0-nya. Yang 12 tadi kita juga turunkan. Nah, 0 kurang dari 12, apakah benar hasilnya? Nah, dalam hasilnya itu benar, maka yang grafik tadi daerah penyelesaiannya itu ke bawah karena benar. Saya ingin menjelaskan materi tentang merubah grafik menjadi pertidaksamaan. Nah, dari gambar tersebut kita akan melakukan penyelesaiannya. Yang pertama, yaitu yang kita akan menandai yaitu garis pertama yang 6 dan 5. Sedangkan yang garis kedua yaitu 4 dan 8. Nah, untuk yang pertama, karena 6 terletak di sumbu y, maka kita akan taruh jadinya 6x. Dan yang 5 terletak di sumbu x, maka akan menjadi 5y. Itu kenapa ditambah? Karena positif. Nah, karena daerah penyelesaiannya di sebelah kiri, jadi tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kenapa di situ 30? Karena 6 dikali 5 yang hasilnya 30. Selanjutnya
garis yang kedua. Karena 4 terletak di garis Y, maka kita akan menjadikan 4X. Dan karena 8 di garis X, maka jadinya 8Y. Nah, sama seperti tadi, daerah penyelesaiannya di sebelah kiri, maka jadinya kurang dari sama dengan. Nah, hasil 32-nya itu sama yang seperti sebelumnya, yaitu dikali 4 dikali 8, hasilnya 32. Karena 4X plus 8Y kurang dari 32 bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan kita bagi 4. Nah, 4 dibagi 4 hasilnya X. Nah, kita turunkan tambahnya. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadinya 2Y. Kurang dari 32 dibagi 8. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Nah, yang lebih sederhana yaitu yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan setelah menentukan sistem pertidaksamaannya, kita selanjutnya mencari daerah penyelesaiannya, yaitu X-nya. Karena daerah penyelesaiannya karena di sebelah kanan X, maka hasilnya lebih besar sama dengan 0. Yang untuk Y, karena daerah penyelesaiannya berada di atas sumbu Y, jadi hasilnya lebih besar atau sama dengan 0. Saya akan membawakan contoh soal menyusun persamaan kuadrat. Soal sini faktorisasi. Min 2 pangkat 2 min 9x tambah 5 sama dengan 0. Buka kurung min 2x min 10 tutup kurung min 2x plus 1 sama dengan 0 per min 2. Karena min 2x bisa dibagi 10 sama dengan 5. 0 min 10 x plus 5 min 2x plus 1 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0. 5 dipindahkan jadi minus x min 5. Min 2x ditambah 1 sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi nilai x min 5 atau x sama dengan 1 per 2. Pakai rumus ABC. Min 2x pangkat 2 min 9x plus 5 sama dengan 0. A sama dengan min 2. B sama dengan min 9. C sama dengan 5. X1 2 kali 2 sama dengan min 6 tambah B pangkat 2 min 4 dikali C dikali A dikali C per 2A min 1 dikali min 9 tambah 1 tambah min 9 pangkat 2 min 4 dikali min 2 dikali 5 per 2 kali min 2 9 81 min 81 dikurang min 40 per min 4 9 tambah akar dari 121 per 4 9 tambah 11 per 4 X1 9 plus 11 X2 9 plus 11 X9 plus 11 per min 4 X2 X1 9 plus 11 per min 4 sama dengan 20 per min 4 sama dengan min 5 X2 9 per 11 per min 4 min 2 per min 4 sama dengan 1 per 2. Jadi nilai X1 sama dengan min 5 atau X2 sama dengan 1 per 2. Saya akan menjelaskan materi tentang menyusun PK baru. Ya, di sini ada soal persamaan kuadrat yang akar-akarnya 30 dan 40 adalah. Nah, cara pertama itu kita cari dulu. Diketahui ada X1 dan X2. X1-nya itu 30 dan X2-nya 40. Terus langkah kedua kita susun rumusnya. Rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan 30 ditambah 40 sama dengan 70. Terus lanjut X1 dikali X2 sama dengan 30 dikali 40 sama dengan hasilnya 1200. Terus lanjut X2 dikurang buka kurung X1 ditambah X2 X tambah buka kurung lagi X1 kali X2 tutup kurung sama dengan hasilnya 0. Itu rumusnya. Lanjut lagi X2 dikurang buka kurung 70
tutup kurung X ditambah buka kurung 1200 tutup kurung sama dengan 0. Jadi X2 dikurang 30X ditambah 1200 sama dengan 0. Setelah itu tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Soalnya itu sajikan data tersebut dalam bentuk histogram dan poligon. Data tersebut berada di tabel distribusi frekuensi, yaitu tentang berat badan. Tabel pertama 40 sampai 44, frekuensinya 7. Tabel kedua 40 sampai 45 sampai 49, frekuensinya 6. Tabel ketiga 50 sampai 54, frekuensinya 6. Tabel keempat 55 sampai 59, frekuensinya 7. Tabel keenam 60 sampai 64, frekuensinya 9, dan tabel ke-7 65 sampai 69, frekuensinya 8. Sebelum itu kita harus mencari dulu tepi bawah. TB itu diambil dari batas bawah dikurang 0,5. Jadi tabel yang pertama itu contohnya 40 dikurang 40 dikurang 0,5, hasilnya adalah 39,5. 45 dikurang 0,5, hasilnya 44,5. 50 dikurang 0,5, hasilnya 49,5. 55 dikurang 0,5, hasilnya 54,5. 60 dikurang 0,5, hasilnya 59,5. Dan 65 dikurang 0,5, hasilnya 64,5. Selain mencari TB, kita juga mencari TA atau tepi atas. Tepi atas dihasilkan dari batas atas ditambah 0,5. Contohnya 44 ditambah 0,5, hasilnya 44,5. Lalu setelah itu kita harus mencari XI yang dihasilkan dari TB ditambah TA dibagi 2. Contohnya 39,5 ditambah 44,5 dijumlah lalu dibagi 2, hasilnya 42. Setelah kita mendapat hasil itu, lalu kita membuat diagram histogram dan poligon. Jadi kita akan membahas soal berikut ini. Rata-rata hitung dari data pada tabel di bawah ini adalah, nah, untuk mencari XI ini kita membutuhkan batas bawah dan batas atas. Jadi untuk mencari XI ini yakni adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3. Begitupun seterusnya sampai bawah. Dan kalau sudah FIXI. Jadi seperti 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 6 hasilnya 18, begitupun seterusnya. Dan kalau sudah FIXI nya sudah kita cari semua, FIXI ini kita jumlahkan. Dan kalau sudah frekuensinya juga kita jumlahkan. Begitupun kalau sudah kita masukkan rumus nilai rata-rata data kelompok. Dan kalau sudah kita hitung X bar nilai FIXI ini dari 456 kita masukkan, dan per hasil dari frekuensi yaitu 37. Jadi hasil 456 dibagi 7 adalah X bar sama dengan 12,32. Dari kelompok 1 ingin membahas soal tentang modus. Jadi di sini ada soal, perhatikan tabel nilai berikut. Modus dari data pada tabel adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari kelas modusnya dulu. Untuk mencari kelas modus, kita di sini harus mencari kelas dengan frekuensi paling tinggi. Di sini ada frekuensi paling tinggi di sini adalah 8. Nah, berarti 8 ini ada di kelas berapa? 8 ini ada di kelas ke 1, 2, 3. Berarti 8 ini ada di kelas ke-3. Nah, setelah itu kita masuki, setelah itu kita nyari tepi bawah. Rumus nyari tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Di sini batas bawah adalah 31, batas bawah dari kelas ketiga. Nah, berarti 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Di sini kita mencari D1. D1 adalah frekuensi yang kita
frekuensi yang kita pilih dengan selisih frekuensi yang kita pilih dengan frekuensi sebelumnya, yaitu di sini 5. Berarti di sini 8 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu D2 adalah selisih frekuensi yang kita pilih dengan frekuensi selanjutnya. Di sini yaitu 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lalu di sini kita mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kita hanya perlu mengambil dari satu kelas saja. Di sini saya menggunakan kelas yang pertama. Ini. Lalu untuk mencari panjang kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tepi atas dari 20 adalah 20,5 dan tepi bawah dari 11 adalah 10,5. Jadi kurang dan hasilnya adalah 10. Setelah ini semua dapat, kita masukin angka-angka ini ke dalam rumusnya. Rumus mencari modus. Rumus mencari modus adalah TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Masukin angka-angkanya. 30,5 ditambah 3 per 3 ditambah 5 dikali 10. Di sini 3-nya kita tambah sama 5, jadi hasilnya 30,5 ditambah 3 per 8 dikali 10. Nah, 3-nya ini kita kalikan dengan 10. Berarti 30,5 ditambah 30 per 8. Nah, hasilnya 30 per 8 ini kita bagi, jadi hasilnya adalah 3,75. Jadi hasilnya 30,5 ditambah 3,75. Hasilnya sama dengan 34,25. Di sini saya ingin menjelaskan materi matematika tentang median. Di sini seolah perhatikan tabel berikut ini. Median dari data yang disajikan berikut adalah nilai, yaitu 20 sampai 24 FKM-nya 2, 25 sampai 29 tuh FKM-nya 10, 30 sampai 34 FKM-nya 20, 35 sampai 39 FKM-nya 36, 40 sampai 44 FKM-nya 48, 45 sampai 49 FKM-nya 56, 50 sampai 54 FKM-nya 60. Diketahui N sama dengan 60. N itu nilai terakhir dari F kumulatif. Nah, jadi di sini N-nya 60. Jadi N sama dengan 60, setengah N sama dengan setengah dikali 60 sama dengan 30. Lalu kita cari F besarnya. F ini didapat dari F kumulatif sebelum kelas median di sini. Di sini ada 20 frekuensi kelas median, yaitu 16 P panjang kelas dari 20 sampai 24. Nah, jadi 5 panjang kelasnya sama dengan 5. Lalu median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N kurang F per frekuensi kali panjang kelas. Median sama dengan 34,5 ditambah 30 dikurang 20 per 16 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 10 per 16 kali 5 sama dengan 34,5 ditambah 50 per 16 sama dengan 34,5 ditambah 3,125 sama dengan 37,625. Sekian. Ditambah 15 dikurang 7 tutup kurung dibagi 10 dikali 10. 59,5 ditambah 8 per 10. Kenapa bisa 8? Karena 15 dikurang 7, 8. Terus dikali 10. 59,5 ditambah 80 per 10. 80 dibagi 10 hasilnya 8. Jadi 59,5 tambah 8 hasilnya 67,5. Nah, teman-teman, kita memasuki cara yang kedua, yaitu menentukan kuartil kedua atau tengah. Nah, di sini kita memasuki rumus yang sama dengan cara yang pertama, yaitu rumusnya sama, yaitu kita mencari N-nya dulu 60. Nah, di sini kita menghitungnya seperti tadi kan, cara yang pertama kan 1/4. Nah, ini 2/4 dikali 60 sama dengan 30. TB-nya 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Jumlah frekuensinya 17. Frekuensinya 21, panjang kelasnya 10. Terus kita memasuki cara yang kedua seperti cara yang ke-1 tadi. Q2 sama dengan 69,5 ditambah dalam kurung 30 dikurang 17 tutup kurung dibagi 21 dikali 10.
69,5 ditambah 13 per 21 dikali 10. 69,5 ditambah 130 per 21. 69,5 ditambah 6,19. Dari mana 6,19? Karena 130 dibagi 21 6,19. Hasilnya 75,69. Kita mencari cara yang ketiga, yaitu Q3 atau atas. Nah, tadi kan sudah mencari Q1-nya dan Q2-nya. Di sini kita memasuki rumusnya. Rumus kuartil data kelompok, yaitu 1/4 kali N. 1/4-nya diganti 3/4 dikali 60 sama dengan 45. Nah, TB-nya sama dengan 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5. Jumlah frekuensinya 38. Frekuensinya 18, panjang kelasnya 10. Q3 ini kita memasuki cara Q3-nya. Q3 sama dengan 79,5 ditambah dalam kurung 80 dikurang 38 tutup kurung di 18 dikali 10. 79,5 ditambah 420 dibagi 18. 420 itu 42 dikali 10, 420. Terus 79,5 ditambah 233,33. Hasilnya 102,83. Nah, jadi begitu hasil tersebut. Hasilnya hasil kuartil ketiganya itu 102,83. Ini saya ingin menjelaskan tentang simpangan baku dan ragam. Materi pertama yaitu simpangan baku dan ragam dari data 10, 5, 15, 2, 20, dan 4 adalah, habis itu kita mencari X-nya, yaitu kita susun data-data yang di atas tadi, yaitu 10, 5, 15, 2, 20, dan 4. Yaitu kita mencari rumus simpangan baku dan ragamnya, yaitu sigma X di sigma S per N, yaitu kita susun rata-rata data-data yang di atas itu, yaitu 10 tambah 5 tambah 15 tambah 2 tambah 20 tambah 4 per 6. Habis itu kita jumlahkan data-datanya dan pernya itu sama dengan 56 per 6. Hasil dari 56 per 6 adalah 9,3. Habis itu kita susun X-nya kurang X bar, yaitu 10 kurang 6 sama dengan 4. Habis itu 5 kurang 6 sama dengan negatif 1. Habis itu 15 kurang 6 sama dengan 9. Terus 2 kurang 6 sama dengan negatif 4. Habis itu 20 kurang 6 sama dengan 14. Habis itu 4 kurang 6 sama dengan negatif 2. Habis itu kita susun XI kurang X bar kuadrat. Habis itu kita kalikan sama yang di samping, yaitu XI kurang X bar, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16, negatif 1 kurang negatif 1 kali negatif 1 yaitu 1. Habis itu 9 kali 9 adalah 81. Habis itu negatif 4 kali negatif 4, 16. Habis itu 14 dikali 14 sama dengan 196. Habis itu negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Habis itu setelah menyelesaikan itu semua, kita mencari simpangan bakunya, yaitu kita taruh rumusannya, yaitu S
sama dengan sama dengan akar sigma xi kurang x bar kuadrat. Habis itu per n. Yaitu kita mencari jawabannya yang di samping tadi, yaitu xi kurang x bar kuadrat. Yaitu kita jumlahkan. Habis itu 16 tambah 1 tambah 81 tambah 16 tambah 196 tambah 4. Yaitu hasilnya 359. Habis itu kita taruh yang di jumlah tadi, yaitu jadinya akar 30 jadinya itu 350 jadinya itu akar 359 per 6. Setelah itu kita jumlahkan dari akar 359 per 6, yaitu hasilnya akar 59,83. Terus dari hasil akar 59,83 yaitu 7,73. Habis itu kita mencari ragamnya. Yaitu rumusannya itu adalah S kuadrat sama dengan kuadrat dari simpangan baku. Terus habis itu kita mencari S kuadratnya, yaitu biar gampang kita susun angka yang tadi, yaitu sebelum hasilnya itu 59,83. Biar gampang, akarnya itu kita coret sama kuadratnya kita coret. Jadi hasilnya itu 59,83. Gitu deh. Persentil. Soalnya diberikan data sebagai berikut, yaitu ada 70, 50, 45, 55, 60, 40, 65, dan 75. Perintahnya yaitu tentukan nilai ke-6. Sebelum itu kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, karena data sebelumnya itu acak. Jadi menjadi 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan 75. 40 sebagai X1, 45 sebagai X2, 50 sebagai X3, 55 sebagai X4, 60 sebagai X5, 65 sebagai X6, 70 sebagai X7, dan 75 sebagai X8. Setelah itu kita mencari nilai ke-6, karena perintahnya itu disuruh mencari nilai ke-6. Dengan menggunakan rumus desil sama dengan XI dikali N ditambah 1 dibagi 10. Karena kita mencari nilai ke-6, jadi hasilnya itu D6. D6 sama dengan X6 dikali 8. Karena banyak datanya itu 8, jadi D6 sama dengan X6 dikali 8 ditambah 1 dibagi 10. Nah, setelah itu 8 ditambah 1 berarti 9. Menjadi D6 sama dengan X6 dikali 9. Karena 9 itu dari mana? Karena 8 ditambah 1 jadi 9. Nah, lalu setelah itu 6 dikali 9 itu kan 54. X 54 dibagi 10 sama dengan 5,4. Nah, karena di sini masih desimal, jadi kita harus menyederhanakannya dulu. Nah, caranya itu dengan X 5. 5-nya itu dari mana? Dari desimal ini, huruf angka pertamanya itu 5. Jadi X5 ditambah 0,4. 0,4 dari mana? Dari desimal sebelumnya yang angka terakhirnya itu 4. Jadi ditambah 0,4. Lalu X,0 dikurang X5. 5-nya dari mana? Karena angka pertamanya itu 5. Diambil dari angka pertama desimal itu. Kenapa ini bisa 60? Karena diambil dari urutan data ini. X5-nya itu yaitu 60. 60 ditambah 0,4 sama sebelumnya. Jadi X5 sama dengan 60 ditambah 0,4. X0-nya pun juga 60. Dikurang X5 yang 60 juga. Jadi 60 ditambah 0,4.
60 dikurang 60. 60 dikurang 60 kan hasilnya 0. Jadi habis. Jadi kita tinggal menghitung ini saja. 60 ditambah 0,4 hasilnya 60,4. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal peluang. Di sini ada soal kotak 1 berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Kotak 2 berisi 3 bola hijau dan 5 bola biru. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak. Yang ditanya, peluang terambilnya 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola biru dari kotak 2 adalah. Nah, di sini kita cari dulu yang dari kotak satunya. Di sini PA itu untuk kotak 1. PA peluang rumusnya NA per NS. Oke, di sini kita pakai kombinasi. NA-nya itu 2 kombinasi 3. 2-nya ini dari peluang terambil 2 bola merah, 3-nya itu total bola merah yang ada di kotak 1. Per peluang semesta adalah peluang seluruhnya kan. Jadi 2 kombinasi 5. Peluang terambil 2 bola merah, kombinasi 5. 5-nya itu dari total keseluruhan bola yang ada di kotak 1. Ada 3 bola merah dan 2 bola putih, jadi totalnya ada 5. Nah, di sini kita cari dulu nih kombinasi dari 2 kombinasi 3. Di sini kita pakai faktorial. Kan rumus kombinasi itu N faktorial per N kurang R faktorial, R faktorial. Di sini 3 itu sebagai N, 2 itu sebagai R. Jadi bisa kita uraikan 3 faktorial per 3 dikurang 2, berarti 1. 1 faktorial, 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. Karena di bawahnya ada 2 faktorial juga nanti, jadi bisa kita coret. Jadi 2 faktorial per 1, 2 faktorial. 2 sama 2-nya kita coret, 3 per 1 sama dengan 3. Jadi 2 kombinasi 3 hasilnya 3. Selanjutnya kita cari yang 2 kombinasi 5. Sama ya rumusnya, langsung kita uraikan. 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 kali 3 faktorial, karena di bawahnya ada 3 faktorial juga, jadi nanti kita bisa coret lagi, per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. 3 sama 3-nya kita coret, 2 sama 4 bisa dibagi, jadi hasilnya 4-nya jadi 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi untuk peluang yang di kotak 1 ada 3 per 10. Selanjutnya kita cari peluang yang ada di kotak 2. Ini yang di kotak 2 kita lambangkan dengan PB. Rumusnya sama, peluang NA per NS. Di sini NA-nya 2 kombinasi 5. Di sini NA-nya 2 kombinasi 5 karena yang ditanya peluang 2 bola biru dari kotak 2 dari total 5 bola biru di kotak 2. Jadi 2 kombinasi 5. Per peluang semesta yang ditanya 2 bola biru dari kotak 2, sama di kotak 2 itu totalnya ada 8 bola, karena 5 bola biru sama 3 bola hijau. Jadi 2 kombinasi 8. Ini 2 kombinasi 5 udah kita temuin tadi 10, kita tinggal nyari 2 kombinasi 8-nya aja. 2 kombinasi 8, sama ya rumusnya. Jadi 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial, karena di bawahnya juga ada 6 faktorial, per 6 faktorial dikali 2 kali 1. Jadi di sini 6 sama 6-nya kita coret, terus 2 dan 8-nya itu bisa dibagi, jadi 8-nya sisa 4, 7 kali 4, 28. Jadi hasil buat peluang yang di kotak 2 ada 10 per 28. Nah, buat nyari peluang terambil 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola biru dari kotak 2, kita kali peluang di kotak pertama sama peluang di kotak kedua. Jadi, PA dikali PB sama dengan 3 per 10 dikali 10 per 28. Di sini udah ada 10 sama 10 ya, atas bawah gitu. Jadi bisa kita coret, sisanya tinggal 3 per 28. Jadi kesimpulannya peluang terambil 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola biru dari kotak 2 adalah 3 per 28. Saya akan menjelaskan materi tentang komplemen kejadian. Di sini ada soal peluang seseorang diterima di MTSN 1 adalah 0,52. Berapa peluang ia tidak diterima di MTSN 1 tersebut? Jawab. Sini PA-nya 0,52. Nah, masuk ke rumus. PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA. Itu rumusnya. Terus masuk lagi 1
dikurang PA-nya tadi kan 0,52, kita isi 1 dikurang 0,52. Nah jadinya tinggal dihitung aja, jadinya 0,48. Di sini saya akan menyelesaikan dan menjelaskan soal tentang frekuensi harapan. Nah, soalnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 300 kali. Hitunglah frekuensi harapan untuk kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, yang pertama diketahui sebuah dadu itu kan dilemparkan sebanyak 300 kali, jadi N sama dengan 300 kali. Nah, yang ditanya itu frekuensi harapannya. Jadi penyelesaiannya yaitu kan yang diminta itu frekuensi harapan untuk kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, di dalam sebuah dadu kan ada 6. Nah, yang ganjil itu 1, 3, 5. Jadi NA-nya itu sama dengan 3. Nah, NS-nya itu 6. Nah, kita cari peluangnya. Peluangnya itu kan NA per NS. NA per NS itu berarti 3 per 6. Nah, kita kecilin lagi jadi 1 per 2. Terus kita langsung cari frekuensi harapannya. Rumus frekuensi harapan yaitu PA dikali banyak percobaan sama dengan PA-nya itu 1 per 2 dikali banyak percobaannya tadi 300 kali. 1 per 2 dikali 300 sama dengan 150.